الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سادة الجودات وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد, al-mukarramun mukarramun para habaib ya, Ali, Habib Zain, Habib Tazkir, Habib Syami tadi yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita doakan mereka diberikan kesehatan, panjang umur, murahkan rezeki, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya, insyaallah, amin. Kalau Ustaz Waliyul, Ustaz Habib Abdullah ya, Habib Abdullah ya, dan Ustaz Rahmat dan lain sebagainya ya, kan Dede dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya para sepuh kita, ustaz kita diberikan kebaikan, taufik hidayah, murah rezeki, dan semua yang diniatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap jamaah majelis Haddadul Qulub yang tercinta ya, mudah-mudahan antum semua jadikan orang-orang yang kaya, insyaallah. Amin. Orang yang kaya, yang dermawan, insyaallah. Orang yang sukses dunia akhirat, insyaallah. Amin. Punya anak yang soleh-soleha, insyaallah. Amin. Punya istri yang soleha, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena generasi Haddadul Qulub ya, anak-anak antum semua. Ya, anak-anak antum sebagai generasi majelis Haddadul Qulub, dan juga segenap hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kembali kita hadir, kembali kita duduk bersama di majelis Haddadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan ya, walaupun kita sebentar majelisnya, walaupun kita sesaat buka kitabnya ya, ada kitab tasawuf ya, ada kitab fikih, ada kitab sirah yang disampaikan oleh para ustaz, maka ketahuilah dan yakinkanlah, insyaallah dari situ keberkahannya, insyaallah ya, dari situ akan mengalir kebaikannya, insyaallah ya. Karena orang-orang yang belajar itu, orang-orang yang sukses itu bukan karena banyaknya ya kitab yang mereka baca, bukan karena banyaknya ilmu yang mereka miliki, akan tetapi karena amal yang mereka lakukan ya, pengamalan terhadap ilmu yang mereka miliki, dan juga keberkahan ilmu-ilmu mereka, dan juga pada mereka terus berusaha untuk mendapatkan ilmu, sehingga tambah ilmu, tambah ilmu, tambah amal, terus menerus sampai mereka menjadi orang-orang yang sukses. Itu orang-orang yang sedikit ilmunya, itu orang-orang yang tidak banyak bacanya. Apalagi kalau kita serius bacanya, serius belajarnya, serius zikirnya, serius husnuzannya, dan semuanya, maka insya Allah akan menambah kesuksesan dalam kehidupan kita, insya Allah. Pernah suatu saat Imam Ibn Hajar ya, beliau ya bersama ajudannya. Jadi biasanya mereka itu ada orang yang berkhidmah kepada mereka, para ulama. Ini Ibn Hajar ya Al-Asqalani, ini beliau bersama ajudannya ya, setiap hari habis subuh beliau ngajar, habis setelah ngajar subuh beliau pulang, diantar oleh muridnya tadi. Kemudian sebelum zuhur sudah ke masjid lagi, habis zuhur sholat lagi, kemudian pulang lagi, seterusnya sampai suatu saat ya, dia pulang ke rumah. Tatkala muridnya tadi mau pulang, ditanya, "Wahai muridku, ketahuilah ya, apalah kira-kira yang kurang padaku? Adakah yang kurang?" Nah, kalau kita ngerasa cukup, cuman aku tadi bagus tak? Cuman aku tadi rajin tak? Bagus tak bacaanku? Ya, menurutmu gimana aku? Biasanya kayak gitu. Ini beliau nanya yang kurang. Apa yang kurang kira-kira daripada amalanku, akhlakku, ilmuku, apapun yang kau sampaikan selama ini, kau tahu pada tentangku. Nah, ini karena muridnya ini orangnya polos, dan juga orangnya tidak menyembunyikan kekurangan seseorang. Akhirnya dia ngomong, ya mungkin ada baik, ya mungkin ada baik. Apa itu? Ya, tadi kau lihat ada orang, dia itu penjual rokok di samping masjid tadi. Oh iya. Terus kenapa? Nah, mungkin ada tak guru itu
berprasangka yang negatif tentang rokok itu. Kata Ibn Hajarnya, iya mungkin baik, ya karena dia menjual rokok yang makruh, ya ada yang mengatakan haram, sudah jual rokok yang makruh atau haram di masjid lagi, di luar masjid lagi, ya di pekarangan masjid. Nah ini kita jangan gitu guru, ya kita harus husnuzon, coba husnuzon guru, kita datangi dia, oh gitu ya. Akhirnya ya sudah, kau temenin aku, kita tanya sama dia. Akhirnya didatanginya oleh Ibn Hajar tadi. Ditanya ya, karena dia orang yang berilmu, dia ingin mengamalkan ilmunya. Ada yang orang yang sempurna dalam di dunia ini, kecuali Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi. Akhirnya ditanya, wahai penjual rokok, ya bagaimana engkau menjual rokok ini? Apakah kau tidak tahu ini hukumnya makruh minuman atau ada yang mengatakan haram? Kata penjual rokok itu, nanti dulu. Ya, engkau sudah selalu mengajar setiap hari di masjid. Kau selalu berdakwah di tempat-tempatmu, tapi engkau mungkin belum tahu apa yang aku jual dan apa yang akibat yang aku lakukan daripada aku jual ini. Ya, terus gimana? Ya sudah. Atau tuan guru lihat siapa yang beli rokok aku ini, kemudian tuan guru ikuti dia. Akhirnya sudah kalau gitu. Ya. Akhirnya ada yang beli, kemudian diikutinya sama muridnya tadi. Nah, kalau orang itu beli, kemudian dia diikuti di jalan, akhirnya udah orang itu ngidupin, habis langsung muntah, langsung muntah-muntahnya. Akhirnya apa? Langsung takutan dia lagi. Itu lagi. Oke kita salah kan kalau wong kita ngapu. Nah, akhirnya dia pulang. Wahai penjual rokok, kenapa? Ya apa yang kau dapat? Iya. Orang itu setelah dia menghidupkan rokok tadi langsung muntah-muntah, mungkin mati, mungkin aku takut langsung lari. Nah, kau lihat itu efek daripada rokok itu. Terus kenapa? Ya nanti dulu, lihat lagi dulu. Ada yang beli lagi, ya tuntutilah, ikutilah. Diikuti sama dia, kembali lagi. Karena sudah tahu, dari jauh tambah jauh lagi lihat. Setelah dia ngedopin langsung dia muntah-muntah lagi. Nah, langsung dia balik. Penjual rokok tadi dan dia berkata hanya kedua lagi orang ini muntah. Ada apa tentang rokok ini? Kenapa? Saya begini ceritanya. Ya, tidakkah engkau pernah mendengar berita yang tersebar di kota Mesir ini bahwasanya siapa orang yang mau berhenti untuk merokok maka belilah rokok dari penjual yang ada di samping masjid itu. Ya, sudah tersebar bagi tukang rokoknya, yang tukang rokok. Kalau mau berhenti rokok, belilah rokok yang penjual samping masjid. Nah, aku tidak tahu. Nah itu, engkau tidak tahu. Kau yang sibuk dakwah, kau yang sibuk mengajar. Akhirnya, ya sudah. Kalau gitu gimana? Ya ketahuilah, wahai guru, bahwasanya aku ini setiap malam, ya, aku bukain dulu. Ya, rokok-rokok aku nih. Ya. Tidak, rokok aku ini bukan hanya yang di depan ini, di meja ini, di tas aku ini. Rokok dibukanya ada galau. Kalau kita ini ada di Samsungnya, namanya, ya Suryanya, filternya, ada galau. Hebat kamu. Iya, akhirnya apa? Akhirnya tahulah setiap malam aku rokok-rokok ini aku bentang ke galau-galaunya sehingga aku lihat galau dan aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ya siapa saja yang mengkonsumsi rokok ini, memakan rokok ini, menghisap rokok ini, ya maka jadikan dia adalah rokok yang terakhir yang dia hisap dan kemudian dia berhenti dari rokok ini. Akhirnya itu, Masya Allah, rahasianya tadi. Jadi sudah tersebar orang yang merokok, rokoknya dia tadi udah habis itu berhenti. Kira-kira yang merokok beli apa rokok situ? Dia berhenti. Dia tadi. Kira ini kita sekarang. Iya, tak tahu orangnya udah ada kan zaman Ibn Hajar. Akhirnya apa? Dia ngomong, nah inilah. Nah, guru, mana guru? Nah, ini benar kata kau tadi. Kita walaupun orang itu penjual yang makruh, walaupun pencuri, walaupun siapapun, kita tetap berhusnuzon. Akhirnya dia kembali dan sudah sampailah berita itu. Ya, jadi bahan cerita pada masa itu.
Akan jadi kita harus selalu berhusnuzon, berbuat baik, berprasangka yang baik. Dengan kita hadir majlis, kita tambah ilmu kita, tambah insyaallah amalan-amalan kita. Dengan kita selalu hadir majlis, tambah kebaikan buat kita. Alhamdulillah. Ya, makanya jangan kita ingat, oh mau disagamnya nih, mulai suzon kita ya. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan membaca tentang fadlus shalat ala Nabi Muhammad. Keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu dapat salawat kita kepada Nabi Muhammad ini merupakan kata ulama syekhun man la syeikholah. Ya, guru bagi orang yang tidak punya guru. Aku nih jauh nih Habib nih nak sana nak belajar ini nak belajar itu masih banyak nak belajar. Aku nih Ustaz Abdullah nih jauh nih pengen nak dekat dengan Ustaznya. Ustaz Habib nih jauh. Pengen seminggu sekali paling yang ketemu. Kata ulama, orang yang merasa kurang guru, lagi butuh guru, banyak perlu guru, maka gurunya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya, apa saja yang kita niatkan, apa saja yang kita hajatkan, apa yang saja yang kita inginkan, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tak percaya cobalah. Maksudnya apa? Ya, jangan berhenti dari baca salawat kepada Nabi Muhammad sampai hajatmu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lama, tidak akan lama yang kau membaca salawat, insyaallah hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, terus baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan itu. Nah, ini sudah banyak dirasakan oleh mereka-mereka yang gemar baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, minimal yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan sirah bentuk yang lain boleh baca salawat-salawat yang lainnya, yang penting disebut sama Nabi Muhammad, di situ juga disebut keluarga Nabi Muhammad, ya di situ disebut juga bisa juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini luar biasa manfaatnya. Sudah kita ketahui ya, salawat satu orang yang bersalawat satu kali, Allah bersalawat 10 kali padanya. Ulama mengatakan barang siapa yang dibacakan salawat oleh Allah satu kali, sudah cukup seumur hidupnya, dia sudah akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana kalau 10 kali? Dan bagaimana kalau setiap saat dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka ya, kalau kita taat kepada Allah dengan 5 waktu kita, kalau kita taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sunnah kita, kalau kita taat kepada Allah meninggalkan maksiat, kalau kita salawat saja sudah bisa terbang. Mungkin sudah bisa terbang. Ya, katakan kalau bukan karena syaitan, laula syayatin yahumuna fi qulubi bin Adam, kalau bukan adanya syaitan yang mengelilingi hati manusia ini, la ra'au ila malakutus samawat. Makanya saya manusia ibn Adam bisa melihat ya alam kerajaan langit. Ya, karena banyaknya dosa, karena banyaknya kesalahan, karena hatinya bergerak yang tidak baik. Ya, karena lisannya tidak banyak zikir, tidak beristighfar dan seterusnya. Ini yang menghambat kita bisa dekat kepada Allah, kita mudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berzikir, sudah bersalawat, sudah baca beribadah, sholat sunnah dan seterusnya, maka yang paling berat daripada itu ya bukan nambah amal mudah. Ya, yang paling berat adalah menjaganya, istiqomah. Ya, kita menambah amal mudah. Ya, dari 2 menjadi 4 bisa mudah. Dari 4 rakaat bisa 6 bisa. Bahkan jamaah kita ini ada yang 20 rakaat pada tarawih. Ya, ada yang 30 rakaat, ada yang 100 rakaat. Lagi ada hajat. Lagi ada hajat. Ustaz, jangankan 50 rakaat, 100 lagi laju. Karena ada hajat. Bisa, tapi yang paling berat kita ini bukan nambah amal, tapi menjauhi maksiat. Ya, menjauhi larangan. Ini yang paling berat. Ya, susah untuk ditinggalkan, susah untuk dijauhi. Nah, makanya salawat kita ya Sayyidi Haddadil Qulub. Nabi Muhammad adalah penghulu, pembersih hati. Makanya bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, bertawassullah kepada Nabi Muhammad.
Wasilatina ilallahil ma'bud. Dan jadikan Nabi Muhammad atau jadikan salawat kita kepada Nabi Muhammad perantara kita untuk menuju kepada Allah al-Ma'bud. Kalau nak ditambahi wabil habib zan ma'bud. Ya. Wasilatina ilallahil ma'bud wabil habib zan ma'bud. Oleh karena itu, ya salawat kita, tidak ada gawe salawat. Ya, waktu kosong salawat. Apalagi ada hajat, jangan berhenti sampai salawat itu sehajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ulama mengatakan, ya, antaranya Habib Munzir Masawa menyatakan orang yang mana dia tidak makan, menahan makan, ya karena ya dengan kesibukannya. Kemudian dia baca salawat, maka bisa membuat perutnya menjadi kenyang. Sudah cukup juga hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah angkat derajatnya 10 tingkatan. Nah, jadi kita harus berusaha meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Salawat 1 kali 10 tingkatan. Dihapuskan dosa 10. Ya, nambah pahala 10. Ya. Jadi luar biasa salawat ini. Salawat yang Allah, yang Rasul SAW, yang Rasul SAW ajarkan kepada kita untuk bersalawat kepadanya. Allah ajarkan langsung, bukan Allah tidak hanya memerintahkan, tapi Allah langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat Allah adalah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kita kepada Nabi, salawat malaikat kepada Nabi, itulah memberikan doa. Nabi Muhammad tidak perlu doa, Nabi Muhammad tidak perlu salawat kita, tapi kita yang membutuhkan salawat kepada Nabi Muhammad, karena salawat itu akan kembali kepada kita. Jadi kenalkan salawat kepada anak-anak kita, kenalkan salawat pada keluarga kita. Ustaz, kami ini salatnya masih potong-potong, kami ini ibadahnya masih malas-malas. Sudah salawat dulu kalau dah masih malas-malas daripada tidak punya amal. Ya, apalagi kalau salatnya benar, salat 5 waktunya sudah betul-betul sempurna. Iya. Apa gawe dia hidup kalau tidak mau ibadah kepada Allah? Ya. Ya katakan orang yang masih buntung-buntung salatnya itu, ya percuma kalau salat. Ya, kalau masih buntung-buntung, bukan sudah bagus salatmu itu kalau masih bolong-bolong salatnya itu. Ya, jadi cuman kami, ya sudah harus 5 waktu betul. Yang memerintahkan Allah, ya bukan Nabi. Yang mewajibkan adalah Allah, bukan Nabi. Oleh karena itu harus kita, ya sholat ini harus kita sempurnakan. Katakan kepada anak dan istri dan keluarga kita agar memperhatikan sholatnya. Jika kalau banyak zikir ataupun banyak sedekah, sholatnya masih bolong-bolong, ya percuma. Lebih baik tidak zikir, tidak banyak sedekah, tapi sholatnya 5 waktunya dilaksanakan. Ya. Cukup kata Nabi Muhammad SAW, ya, bagi perempuan itu apabila mereka melaksanakan sholat 5 waktu, apabila mereka puasa Ramadan, apabila mereka taat kepada suaminya, tidak masuk surga, tinggal pilih baginya. Gitu. Nah, begitu pun juga kita. Ya, kalau kita yang mengajarkannya, kita yang menyampaikannya, kita menjadi imamnya, ya kita juga akan dimasukkan ke dalam surga. Tinggal pilih mau surga yang mana, mau bentuk yang mana. Nah, ini jadi luar biasa. Salat ini sangat utama. Nah, jadi kita mengajarkan sholawat, tapi jangan sampai sholatnya masih bolong-bolong. Jadi kita tekankan sholawat, berarti sholatnya harus lebih daripada sholawat kita. Jadi kita tekankan sholawat, ya bukan yang lain yang wajib kita tidak tinggalkan, ya, tapi justru yang wajib harus kita utamakan. Ibaratnya seseorang, ya dia beli minyak wangi, ya dia beli bedak, dia beli sisir, biar belagak, tapi tidak pakai celana. Bagus kan? Iya. Bagus dia pakai bedak yang bagus, pakai sisir, siap-siap mau beli, ya baru sisirnya, bedaknya mahal, tidak pakai baju. Itu bagi laki-laki. Gimana kalau bagi perempuan? Tambah lagi.
Oh gila ini tidak. Apa bagus aku cantik tak? Iya cantik bagus tapi tidak pakai baju. Ini gila. Jadi orang yang ibadah, orang yang berzikir, orang yang bersalawat, kalau dia tidak melaksanakan kewajiban dari Allah, salatnya, puasanya dan yang lain sebagainya, maka sama seperti orang yang belagak-belagak, bagus-bagus tapi tidak pakai baju, tidak pakai celana. Oleh karena itu, utamakan belajar kita untuk memperbaiki. Salawat ini seperti orang yang berhias. Seperti orang yang berhias. Jadi jangan kita hanya berhias zahir kita, maka hiasilah batin kita. Hiasilah mata kita dengan memandang Al-Quran. Hiasilah mata kita dengan memandang hal-hal yang baik. Ya. Kita tanya dan kita boleh tahu lalat tempatnya di mana. Tidak mau lalat itu tempat-tempat minyak wangi, tempat toko parfum. Tidak dia. Rusak pasaran aku lalatnya. Dia berada pada tempat-tempat yang tidak baik. Nah begitu pun juga orang yang tidak baik pasti dia akan melakukan yang tidak baik. Orang yang mau baik, berusaha untuk baik, maka dia akan berguyur melakukan hal-hal yang baik. Berhiaslah hati kita, jasmani dan rohani kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada yang mereka tak tahu salawat itu. Salawat itu. Ada salawat tak tahu. Nah ini tak tahu salawat berarti tidak mungkin bakal masuk surga. Dan orang yang beramal, berdoa, berzikir tanpa bersalawat kepada Nabi tidak akan diterima doanya. Orang yang beramal tanpa mengikuti jejak Nabi maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Berarti kami nak berhaji di mana? Di Kerinci. Kami nak haji di Iran. Ada Mekah, ada Ka'bah. Nah, tidak mengikuti Nabi, nyasar salatnya, ibadahnya nyasar. Nah, begitulah. Ya. Salawat kepada Nabi adalah hiasan bagi diri kita. Oleh karena itu belajarlah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan Maulid demi Maulid ya harusnya kita menambah kecintaan kita kepada Nabi, juga harus menambah salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man qala jazallahu anna sayyidina Muhammad ma huwa ahlu, barang siapa yang membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW ma huwa ahlu, at'aba faqad at'aba sab'ina katiban fi alfa sabar. Orang yang membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW ma huwa ahlu, itu dia sungguh mencapaikan 70 malaikat dalam 1000 pagi, 1000 hari. Berarti hitungannya 70 malaikat ditambah 1000 hari. Berarti terhitung. Apa itu? Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Semoga Allah membalas Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan balasan dari Allah SWT. Ini amalan dari dibaca atau diamalkan saat ini oleh Majelis Ilmi Geraha Tiara. Sudah mengajarkan mereka setiap hari baca itu. Yang mau baca tulis jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW bima huwa ahlu. Ataupun yang sudah terbiasa dengan membaca Ratibul Haddad atau Ratibul Haddad jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW ma huwa ahlu. Ada kan? Tahu-tahunya sudah di dalam Ratibul Haddad sudah membuat kita banyak paham. Tidak terasa. Ajarkan kepada anak, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada teman membaca Ratibul Haddad itu baru satu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW ma huwa ahlu. Ada kan? Dengan itu, ini salawat kepada Nabi Muhammad. Kita seolah-olah kita ini betul-betul membutuhkan Nabi Muhammad SAW. Kita memang betul membutuhkan Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan rahmat dari Allah, berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Allah sudah memulainya salawat, malaikat sudah memulainya salawat, dan Allah perintahkan kepada setiap mukmin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya kata Nabi pada malam Jumat dan hari Jumat. Malam ini Jumat, besok dan hari Jumat. Dan juga kata Nabi
sallu aksiru salat fi lailatul alan nabi atau alayya fi lailatul gharra, pada malam yang bersih, yaitu malam Jumat dalam hadis yang lainnya. Jadi salawat berarti luar biasa ya manfaatnya. Jadi kalau sudah kita baca salawat kepada Nabi ya, yang dikatakan oleh Nabi, Allah Subhanahu wa taala ya menghidupkan ya, mengembalikan ruh Nabi untuk membalas salawat orang yang membaca salawatnya. Jadi kalau kita salawat terus berarti Nabi Muhammad membalas salawatnya ya kepada kita ya. Dan berarti Nabi Muhammad ya ruhnya senantiasa ada karena berjuta-juta orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baik kalau ada yang ngirim salam, kita ingat sama umumnya. Salam sama apa dari kata dari itu kawan aku dulu, masih ada di sini, masih hidup. Kalau kebetulan dari ini sudah jadi bos misalnya, bos ayam. Ya kirim, tolong titip ayam 10 kilo buat dia. Orang yang ngirim salam kepada kita, ya kita ingat dia berusaha untuk beri hadiah. Apalagi bagaimana Nabi Muhammad SAW yang kita salawat kepadanya. Ya kita kirim salam kepadanya, ya apalagi bisa sampai ke makamnya, berziarah ke makamnya yang namanya berziarah di bulan Februari. Bareng Habib berangkat. Insya Allah yang sudah siap daftar dari Assalamualaikum. Mudah-mudahan yang lain bisa nyusul. Ya benar-benar dua. Dari Assalamualaikum udah daftar. Iya, insya Allah dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan ya hidup kita menjadi indah dengan ibadah kepada Allah. Ya, nafas kita menjadi berkah, berkat kita dapat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lisan kita, ya tangan kita, mata kita menjadi semuanya baik. Ya berkah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Nabi, kalau kita betul-betul ingin jumpa kepada Nabi, bayangkan setiap yang masuk daripada orang yang baru datang itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi betul-betul kangennya gitu ya. Jadi kalau orang kangen itu lain. Oh ini jangan-jangan dia datang. Oh jangan-jangan ini datang. Berarti kangennya. Kalau kita tidak ada begitu ekspresi begitu, berarti pura-pura baik kita kangen sama Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin kealpaan kita, karena kekurangan ilmu kita, karena mungkin banyak dosa kita, sehingga kita lupa untuk menjadikan Nabi sebagai ekspresi cinta, untuk menampakkan ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad. Kita masih cinta kepada dunia, kita masih cinta kepada harta, kita masih cinta kepada anak, masih cinta kepada istri, masih cinta kepada barang dagangan kita, masih cinta pada rumah kita, sehingga yang kita bayangkan mereka. Ya kita lupa bahwasanya idola kita adalah Nabi Muhammad. Kita harus menjadikan idola kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjadikan bahwasanya Al-Quran adalah bacaan kita. Jadikan zikir adalah kebiasaan kita. Sunnah adalah hal yang istimewa bagi kita. Kita mungkin karena tadi banyak dosa, alfaan, kebodohan dan kemaksiatan mungkin sehingga kita terhijab daripada kebaikan. Orang Muslim, orang mukmin adalah orang yang mereka adalah sebenarnya hakikatnya adalah orang yang berilmu, orang yang ma'rifah. Tapi mungkin karena tadi dosa, alfaan, maksiat, bodoh dan sebagainya sehingga ditutup hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buka hijabnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan hijabnya dari kita sehingga kita kembali menjadi orang yang bermakrifat, orang yang kenal kepada Allah, orang yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang demen doyan dengan kangen dengan zikir, selalu demen dengan melakukan ketaatan dan kebaikan, kenal dan demen dengan melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang tidaklah kita melihat orang yang terakhir datang kepada kita kecuali kita bayangkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita melakukan suatu ketaatan kecuali kita ingin bertahu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mengamalkannya. Sehingga tatkala kita melihat siwak yang kita pakai, bayangkan itu siwak yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Salat sunnah ba'diyah itulah salat yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
salat ini dan itu, zikir, sedekah ini dan itu. Bayangkan itu adalah hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada pada Nabi Muhammad, kita menikmatinya. Tidak ada sate, mungkin sate bakar, tidak ada geprek, sebelah. Zaman Nabi tidak ada. Berarti kenikmatan dunia ada pada kita, namun kenikmatan akhirat kita jauh daripadanya. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan akhirat, kenikmatan sunnah, kenikmatan ibadah, kenikmatan taat, kenikmatan dapat bersalawat dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang sakit ya, yang di antara kita, saudara daripada Aderi Muhammad Yusuf bin Sufyan dan juga Indah Mayang ya, yang Sari, ya, anak dari Pak Supar, insya Allah, dan yang orang yang membutuhkan doa syifa, doa kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan insyaallah ya. Jauhkan dari penyakit, mereka segerakan sembuh insyaallah. Dan yang kita punya hajat, Allah sampaikan hajat-hajat kita. Yang kita lagi buntu, Allah berikan kekayaan bagi kita. Amin. Yang kita merasa alpa, insyaallah didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.